Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Jalan-Jalan Menuju Surga, dan termasuk pada poin ke-11, merupakan hak bagi Allah untuk meridhoinya kelak pada hari kiamat. Kita baca matannya. Nabi SAW bersabda di sini, "Ma min 'abdin muslimin yaqulu hina yusbihu wa hina yumsi thalatha marratin raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya illa kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu yaumal qiyamah." Tidaklah seorang hamba muslim mengucapkan pada saat dia memasuki waktu pagi dan memasuki waktu petang, "Aku redha Allah sebagai Rabbku, aku redha Islam sebagai agamaku, dan aku redha Muhammad sebagai nabiku." Dibaca sebanyak 3 kali, melainkan merupakan hak bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk redha kepadanya kelak pada hari kiamat. Asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulaini, ini bagian rangkaian daripada zikir pagi dan petang. Dan di sini sebagai balasannya ataupun imbalan dan pahalanya, orang yang mendawamkan kalimat ini sebanyak 3 kali setiap pagi dan petang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan redha kepadanya. Tapi tentu bukan hanya sekedar mengucap tanpa makna, tetapi dalam 3 kalimat ini ada kandungan makna yang dalam. Raditu billahi rabba 1, wa bil islami dina 2, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Taib, asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, apa makna raditu billahi rabba di sini? Aku redha Allah sebagai Rabb. Ulama mengatakan, ketika kita katakan Allah redha, bahwa kita redha bahwa Allah sebagai Rabb, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, maksudnya ar-ridha birrububiyyatihi wa uluhiyatihi
kita redha dengan rububiyah Allah dan juga uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Makna redha dengan rububiyah artinya kita menerima apapun yang diperbuat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apapun yang Allah kehendaki kepada kita, maka kita redha. Apapun yang Allah kehendaki. Dan makna redha dengan uluhiyah Allah artinya tertanam rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita katakan raditu billahi rabba, pertama dari segi rububiyah, maknanya apapun tindakan Allah kepada kita dari pemberian Allah, baik banyak ataupun sedikit, baik nikmat ataupun ujian, kita redha. Adapun dari segi uluhiyah, dengan redhonya kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sesembahan kita, tertanam perasaan cinta kita kepada Allah. Jadi kalau kita katakan raditu billahi rabba, maknanya kita menanamkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara global dulu. Kemudian wabil islami dina, maksudnya aku redha Islam sebagai agama. Maksudnya apapun yang tertetapkan dalam agama ini, baik berupa hukum, baik berupa perintah, baik berupa larangan, baik hal-hal yang sifatnya menghalalkan atau mengharamkan, maka kita pun redha dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Karena itu perintah agama. Adapun wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kita redha bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul. Maknanya kita menanamkan ketundukan dan kepasrahan secara mutlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih diutamakan dibandingkan yang lainnya. Apakah itu anak kita, pasangan kita, orang tua kita, ataupun siapapun yang kita cintai, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kita dahulukan. Itulah isyarat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang tidak dinyatakan sempurna imannya sampai Rasul lebih dicintai dibandingkan yang lainnya. Ini makna secara global. Baik, kita rinci. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, raditu, aku redha. Redha ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala adalah jannatud dunia. Dia adalah surganya dunia. Jadi kalau ibu-ibu menanamkan perasaan redha, perasaan ikhlas, menerima dalam hati apapun keputusan yang Allah putuskan kepada kita, maka redha itu adalah jannatud dunia. Kata Imam Ibnul Qayyim, dia adalah surganya dunia. Karena tidak ada yang lebih indah dalam kehidupan kita ini yang mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan itu melebihi perasaan redha terhadap apa yang Allah telah berikan kepada kita. Karena kalau kita merasa redha dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, redha dengan kefakiran kita, redha dengan pasangan kita, redha dengan usaha kita, redha dengan kondisi kita, redha dengan sakit kita, redha dengan kondisi apapun yang Allah berikan kepada kita, maka lahir ketenangan di sini. Kalau seandainya dia miskin, ada yang lebih miskin dibandingkan kita, maka tenang hidup kita.
Kalau kita sakit, ada yang jauh lebih sakit dibandingkan kita. Kalau mungkin kita punya cacat fisik, ada yang lebih cacat dibandingkan fisik kita. Kalau kita merasa mungkin kurang cantik, kurang tampan, ada yang jauh di bawah kita. Lah kalau kemudian perasaan redha ini seperti ini ditanamkan, maka redha inilah yang mendatangkan kebahagiaan. Makanya kenapa Nabi SAW itu sampai memerintahkan kita untuk jangan melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah, supaya kita senantiasa merasa redha dan ikhlas. Karena orang yang tidak redha itu sama dengan orang hasad. Orang kalau tidak redha itu kurang lebih dengan orang hasad. Apa orang hasad itu? Orang hasad itu kan lisannya seolah-olah dia mengatakan apa? Kenapa si fulan Allah berikan sesuatu, kenapa aku tidak diberikan Allah sebagaimana Allah berikan kepada si fulan? Bukan orang hasad namanya. Kenapa dia diberi, kenapa saya tidak? Kenapa dia sehat, kenapa pula saya sakit? Kenapa dia anaknya begini, kenapa anak saya juga begitu gitu. Jadi hasad itu hakikatnya tidak redha dengan takdir. Lah ketika kemudian orang menanamkan perasaan redha dalam hatinya, maka penyakit-penyakit hati itu akan hilang dengan sendirinya. Tidak akan ada hasad, tidak akan ada dengki, tidak akan ada dendam, tidak akan ada iri dan begitu seterusnya. Karena apa? Dia redha dengan pemberian Allah. Apa yang harus dipusingkan bagi dia? Dia sudah redha apa yang Allah berikan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu di antara nama-namanya adalah Hakim. Di antara nama Allah itu Al-Hakim. Apa makna Al-Hakim itu? Makna Al-Hakim itu artinya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan sesuatu kepada kita, maka putusan Allah itu di dalamnya penuh dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu dengan kondisi kita. Makanya sering saya ulang-ulang, terkadang ada orang yang tidak diberikan kekayaan sebab kalau dia kaya melampaui batas. Ada orang yang tidak disegerakan disembuhkan penyakitnya sebab kalau dia sehat dia bisa maksiat lagi. Atau sebaliknya ada orang kaya tidak difakirkan sebab kalau dia fakir dia bisa kufur. Dan begitu seterusnya. Jadi Allah itu lebih tahu maslahat kita. Kalau kita yakin bahwa Allah lebih tahu dengan maslahat kita, kemudian kita tanamkan perasaan redha, maka tidak ada musibah yang berat kecuali jadi ringan. Tidak ada dada yang sempit kecuali jadi lapang. Memang begitu. Redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala dan redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan redha itu sebutkan oleh para ulama. Pertama, redha itu adalah sebab mendapatkan ampunan dosa. Kalau Allah atau kita sudah menanamkan perasaan redha, maka itu penyebab dosa-dosa kita akan diampuni. Dan itu tertuang dalam sebuah hadis. Dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan, "Man qala hina yasma'ul muadzin raditu billahi rabbah wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina ghufira lahu dzambuhu." Barang siapa yang berkata saat mendengar suara azan, aku redha Allah sebagai Rabbku, aku redha Muhammad sebagai Rasulku, dan aku redha Islam sebagai agamaku, maka dosa-dosanya akan diampuni. Jadi redha itu menyebabkan ampunan dosa.
Yang kedua, redha sendiri adalah penyebab atau sebagai jalan dari jalan-jalan menuju surga. Dan itu juga tertuang dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan Imam Muslim. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Ya Aba Sa'id, man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah." Wahai Aba Sa'id, barang siapa yang redha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabinya, maka dipastikan dia masuk surga. Jadi redha itu menjadikan penyebab jalan menuju surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, redha itu sababun linaili ridwanillahi al-abadi. Redha itu menjadi sebab kita mendapatkan keridhaan Allah yang kekal. Jadi kalau kita redha dengan keputusan Allah, maka Allah akan memberikan keridhaannya kepada kita. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannah," wahai penduduk surga. Fayaqulun, maka penduduk surga berkata, "Labbaika rabbana wa sa'daik." Aku penuhi panggilanmu dan aku penuhi panggilanmu ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hal raditum?" Apakah kalian sudah redha tinggal di surga? Fayaqulun, maka penduduk surga mengatakan, "Wa ma lana alla narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqi." Bagaimana kami tidak redha, kata penduduk surga, sementara engkau sudah berikan kepada kami dari pemberian yang sebelumnya tidak engkau berikan kepada siapapun dari makhluk. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "U'tikum afdhala min dzalik." Tapi aku akan berikan kepada kalian yang jauh lebih daripada yang kalian dapatkan. Qalu, maka mereka mengatakan, "Ya Rabb, wa ayyu syai'in afdal min dzalik?" Ya Rabb, apalagi yang lebih afdal dari kenikmatan yang kau anugerahkan kepada kami di surga ini? Apa ada lagi? Maka fayaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhil alaikum ridwani," atau "Uhilla alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abadan." Aku, atau bacanya ahillu di sini, "Ahillu alaikum ridwani," aku berikan kehalalan kepada kalian, atau aku izinkan kepada kalian keridhaanku selamanya, dan aku tidak akan murka kepada kalian setelah ini selamanya. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Redokah kalian tinggal di surga?" Maka penduduk surga mengatakan, "Bagaimana kami tidak redha?" Ya kami redha lah, kan begitu. Ketika penduduk surga merasa redha dengan pemberian Allah di surga, maka Allah akan beri lagi lebih daripada itu. Dengan cara apa? Allah berikan keridhaannya kepada kita selama-lamanya. Sebab kalau Allah murka di surga, nasibnya akan seperti Adam. Adam masuk ke dalam surga tapi dikeluarkan, kan? Awalnya Allah redha kepada Adam, kemudian karena Adam bermaksiat di surga, Allah tidak redha, dikeluarkan pula dia dari surga. Tapi kalau Allah sudah redha selamanya, berarti penduduk surga tidak mungkin keluar lagi. Ini yang ketiga. Yang keempat, ar-radhi bi qada'illahi aghnan nas, bahwa orang yang redha dengan keputusan Allah, mereka adalah orang yang paling kaya dari seluruh orang kaya yang ada di tengah-tengah manusia. Begini maksudnya. Kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari kita,
Ada orang yang pontang-panting kerja, peras keringat, pergi pagi pulang petang, dikuras tenaga di situ. Terkadang kepanasan, kehujanan, terkadang hasilnya tidak seberapa. Padahal daya dan upayanya sudah ia kerahkan, tenaga dan pikirannya sudah dia korbankan, tapi hasilnya tidak ada. Ya, hasilnya hanya cukup untuk makan hari itu dia dan keluarganya saja. Tapi di sisi lain, ada orang yang tidak memeras keringatnya. Ya, dia hanya duduk-duduk saja kerja depan komputer, atau mungkin duduk-duduk saja di rumahnya, tidak kemana-mana, tapi dia bisa menghasilkan uang miliaran rupiah. Sekarang pertanyaannya, kalau secara umum kita orang yang hidup di masyarakat, pasti orang yang duduk dan bergaji miliaran, dia orang kaya. Sementara orang yang bergaji rendahan dengan penuh keringatan, dia orang miskin. Itu menurut pandangan kita. Tapi pandangan Allah Subhanahu wa taala tentang kaya dan miskin itu berbeda. Karena kekayaan menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala itu bukan dilihat dengan banyaknya harta. Ataupun orang miskin bukan dilihat karena sedikitnya harta. Tapi definisi kaya dan miskin menurut Allah Subhanahu wa taala dalam kacamata syariat Islam ini, orang kaya adalah orang yang kaya jiwanya. Jadi orang yang inna aghnan nas, orang yang paling kaya dari manusia itu adalah orang yang ghina nafsihi, orang yang kaya hatinya. Itulah definisi orang kaya dalam Islam. Karena walaupun seandainya orang itu hanya penghasilannya rendah, anggaplah dia mendapatkan penghasilan itu untuk makan hari itu dia dan keluarganya, tapi Allah sehatkan badannya, Allah berikan keamanan, tidak ada yang mengganggu keluarganya, ada yang dimakan dan ada yang diminum walaupun ala kadarnya, maka hakikatnya dia orang yang paling kaya. Kenapa? Karena tidak berhajat kepada manusia. Tapi di sisi lain ada orang yang banyak hartanya, tapi Allah sempitkan tuh hatinya, tidak pernah bahagia, dan dia senantiasa kurang. Dia sudah kaya pengen kaya lagi, dia sudah kaya lagi pengen kaya lagi, kalau bisa lebih kaya daripada yang lainnya, dan tidak ada yang bisa menghentikan kerakusan dia kecuali tanah yang menimbunnya. Itu hakikatnya orang miskin. Kenapa? Karena dia diperbudak hartanya, gitu maksudnya. Tapi orang kaya adalah orang yang tidak pernah diperbudak hartanya. Lah di sini ketika para ulama mengatakan keutamaan redha adalah redha dengan qada'illah, keputusan Allah, adalah orang yang paling kaya karena orang ini hatinya lapang. Dia redha dengan kemiskinannya, dia redha dengan penghasilannya, dia redha dengan keluarganya, maka dia orang yang paling bahagia tuh. Karena enggak ada yang dipikir oleh dia tuh. Tapi kalau seandainya orang tidak yakin dengan keputusan Allah, maka selamanya tidak akan pernah bahagia dan tidak akan menjadi orang kaya. Maksudnya kaya jiwa. Karena betapa banyak rumah yang luas tapi hati sempit, jadi sempit pula tuh rumah tuh. Tidak kerasan di rumah, baru masuk rumah keluar lagi. Ngapain sumpek di rumah kan itu? Pada rumahnya bagus tuh. Tapi ada orang yang rumahnya jelek, kecil, sekali masuk udah keluar tuh. Seolah-olah paling lapang pula rumahnya. Nah ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ar-radhi yatadzawwaq ta'mal iman. Orang yang redha itu dia akan merasakan manisnya iman. Manis itu bukan hanya sekedar di gula dan madu saja, tapi iman juga ada rasa manisnya. Nabi SAW mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah."
wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula, rawahu Muslim. Itulah manisnya iman, kata Rasul. Apabila dia tanamkan keridhaan Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Orang kalau redha dengan 3 perkara, pasti dia akan merasakan manisnya iman. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan orang yang menanamkan redha dalam hati. Kemudian juga redha di sini tentu ada asar imaniyah. Maksudnya asar imaniyah itu ada buah yang baik yang akan kita rasakan manfaatnya baik di dunia ataupun di akhirat. Apa saja itu? Yang pertama, ar-ridha fihi as-salamatu minal i'tiradi ala ahkamillahi asy-syar'iyyati wa aqdarihi al-kauniyati. Fa inna awwala ma'siyatan usiyallahu biha fi hadzal alam innama nasya'at min adamir ridha, fa iblis lam yarda bi hukmillah al-kauni min tafdili adam wa takrimihi wala bi hukmihi syar'i min amrihi bis sujudi li adam, fa kana jazaohu an turida minal jannah. Yang pertama, bahwa redha di sini, kalau ibu tanamkan perasaan redha, maka ibu akan selamat dari penentangan terhadap hukum-hukum Allah yang syar'i, penentangan terhadap takdir-takdir kauni. Karena maksiat yang pertama, Allah dimaksiati itu muncul karena tidak adanya redha. Maksiat pertama yang Allah dimaksiati itu karena ketidakadaannya redha. Maksiat siapa? Maksiat iblis. Iblis ini bermaksiat di 2 perkara. Pertama, bermaksiat pada hukum Allah, ketentuan Allah, bahwa Adam lebih mulia dibandingkan dia tak terima. Yang kedua, iblis menentang dari hukum secara syar'i. Ketika Allah suruh sujud, tak mau pula dia sujud. 2 perkara ini, hukum kauni dan hukum syar'i, dua-duanya ditolak. Dia tidak mengakui bahwa Adam lebih afdal dibandingkan dia, dan dia tidak mau sujud akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya dilakukan karena tidak redhonya iblis, yaitu disebabkan karena hasad tentunya. Karena saya katakan dari awal, tidak redha itu sama dengan hasad, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ibu menanamkan perasaan redha dalam hati itu, maka akan yurithu husna dhannil abdi bi rabbih. Ibu akan tertanam perasaan berbaik sangka dengan Allah, berbaik sangka dengan Rabbnya. Li ilmihi anna Allah la yaqdi qada'an illa wa fihi tamamul adli war rahmati wal hikmati. Karena kalau kita merasa redha, hati kita akan jadi lapang tuh. Maka tertanamlah perasaan husnudzon, berbaik sangka dengan Allah, karena dia mengetahui bahwa Allah tidak mungkin memutuskan sesuatu kepada dirinya kecuali diputuskan karena keadilan, karena rahmat, dan karena kebijaksanaan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ar-ridha, redha juga bisa menanamkan hakikat-hakikat iman dalam hati. Seperti isti'anah billah, meminta pertolongan kepada Allah, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, kembali kepada Allah. Kenapa? Karena dia sudah redha dengan keputusan Allah. Berarti ini semua takdir Allah. Tinggal minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tertanamlah perasaan iman itu dalam hati.
kalau hati kita dipenuhi dengan redha. Kemudian juga redha juga yuhaqqiqul amna an-nafsiyya li sahibihi, bahwa redha juga menanamkan perasaan aman kepada jiwa bagi pemiliknya. Artinya bisa menghilangkan kegundahan, kesetresan, kebingungan, gundah gulana dan macam-macam istilahnya. Maka orang yang redha itu tidak ada penyakit-penyakit itu. Hidupnya tidak mungkin stres, hidupnya nggak mungkin bingung, hidupnya nggak mungkin sedih, hidupnya tidak mungkin dilanda dengan pikiran-pikiran macam-macam, karena dia akan tenang mengikuti alur takdir. Kalau kita berjalan dengan takdir, Bu, tenang hidup ini. Yang tidak tenang itu kalau melawan takdir. Kenapa si fulan begini, kenapa si seperti ini? Nah, itu sudah tidak tenang tuh. Akhirnya dia kemudian akan mengawasi orang-orang di sekitarnya. Dan kalau seandainya ibu mengawasi orang-orang di sekitarnya, lama-lama sakit hati, timbul hasad di situ. Ini yang keempat. Yang kelima, redha juga sababun li salamati sudurina, sebab selamatnya hati kita. Hati kita akan selamat dari dengki, iri, hasad dan yang semacamnya dari penyakit-penyakit hati. Dan redha juga yuhawwilul mihan ila minah wal masaib ilal ujur. Dan redha itu bisa merubah ujian menjadi nikmat dan musibah menjadi pahala. Dan ini keutamaan orang yang menanamkan redha. Kenapa dia bisa menggantikan ujian menjadi sebuah nikmat, musibah menjadi pahala? Ya karena dia tidak menolak takdir masalahnya. Yang menjadikan ujian itu bagaikan adab, kemudian musibah itu bagaikan ancaman Allah kepada kita, itu karena mereka tidak yakin dengan takdir itu. Sehingga kemudian Allah dijadikan objek celaan bagi dia. Ya Allah, kenapa engkau melakukan ini kepadaku begini dan begitu? Akhirnya protes dia kan? Karena tidak redha, jadi protes tuh. Ketika dia protes kepada Allah Azza wa Jal, akhirnya menganggap bahwa ujian itu sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia redha, dia bisa mengelola ujian itu menjadi sebuah nikmat dan musibah itu sebuah pahala. Karena redhanya. Kemudian juga redha ini ada turunannya. Kalau orang sudah menanamkan redha, pasti ibu akan qanaah. Karena qanaah itu turunan redha. Dan qanaah itu artinya menerima apapun pemberian Allah. Mau sedikit, alhamdulillah ala kulli hal. Mau banyak, alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Mau dikasih sakit, ya bersabar. Dikasih nikmat, ya bersyukur. Ya, qanaah dia jadinya. Bahkan redha juga melahirkan tawadhu. Orang redha melahirkan tawadhu. Tapi orang yang tidak redha melahirkan kesombongan. Orang kalau tidak redha merasa sombong dia. Tapi kalau orang redha pasti orangnya tawadhu. Kenapa demikian? Walaupun dia kaya, pasti dia tawadhu. Karena dia berpikir bahwa kekayaan itu hanya sebatas di tangan saja. Tidak sampai ke hati. Hati ini diberikan kepada Allah saja. Bahkan redha juga melahirkan syukur. Redha juga melahirkan syukur, termasuk juga redha bisa memerangi al-ya'si, keputusasaan. Biasanya orang yang putus asa itu karena tidak redha kan. Diberi penyakit tidak redha dia, putus asa jadinya. Diberikan ujian tidak redha, putus asa. Diberikan penghasilan tidak sesuai keinginannya, dia putus asa. Kenapa timbul putus asa itu? Ya tadi karena tidak redha tadi. Maka sebagaimana redha juga melahirkan syukur, maka redha juga bisa memerangi keputusasaan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi tentang keutamaan redha di sini.
Lah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Rabb, artinya apapun yang Allah Subhanahu wa taala putuskan kepada kita, baik dari rizki-rizkinya, mungkin berupa harta, berupa kesehatan, berupa keluarga dan begitu seterusnya, maka dia merasa redha, aku redha apapun yang kau berikan ya Rabb. Itulah yang kemudian menjadikan puncak dari kebahagiaan ketika kemudian dia tanamkan perasaan redha kepada Allah, redha dengan semua pemberian dari takdir-takdirnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berwasiat kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kata Umar, innal khaira kullahu fir ridha, sesungguhnya kebaikan itu semua terpuncak pada ridha. Fa in istata'ta an tarda wa illa fasbir, kalau engkau bisa sampai kepada derajat redha lakukan, kalau tidak maka di bawahnya, maksudnya sabar, karena redha kan di atas, sabar di bawah. Karena ketika orang diberikan musibah, kan sering saya katakan, kalau saya, ibu atau siapapun terkena musibah, musibah apa saja ya, entah kesehatan, ekonomi, keluarga, anak-anak, orang tua atau apa, manusia itu ketika ditimpa musibah itu kan biasanya ada 4 kelompok di situ. Ya. Kelompok yang pertama, kelompok tasakhut, kelompok yang menolak takdir, dan tasakhutnya itu kemudian ditampakkan lewat lisannya, seperti niyaha, menjerit-jerit ketika kematian. Dia tidak menerima kematian orang yang dicintainya, entah pasangannya, sehingga dia belum terima dan menjerit-jerit, menyalah-nyalahkan Allah Azza wa Jalla. Maka ini paling buruk manusia. Yang kedua, memang dia kelihatannya sabar dan tidak tasakhut, lisannya diam, dia tidak ngomong apa-apa, berusaha sabar. Tapi jangan coba-coba dipancing. Kalau dipancing keluar semua. Ada orang nampak sabar, Bu? Ada, diam saja. Tapi jangan ditanya. Kalau diingatkan keluar semuanya. Ah, ini masih di bawahnya. Ya. Tidak lebih parah daripada yang pertama. Lah yang kedua, yang ketiga, ada orang berusaha untuk sabar. Sabar dia. Memang dia sabar. Dipancing pun dia sabar. Dia tidak mengeluarkan kata-kata. Dia menjaga kata-kata, dia tidak mengucapkan kecuali yang Allah ridhoi saja. Ya. Maka puncak yang terakhir adalah redha dibarengi dengan syukur. Itu puncak orang menghadapi musibah. Kalau levelnya sampai tingkat redha kemudian dibarengi dengan syukur, berarti memang orang ini luar biasa. Karena kan jarang menghadapi musibah itu dia biasa redha dan bersyukur, kan. Apa maknanya bersyukur itu? Mana bersyukur di sini, Bu? Kalau seandainya ibu ini punya anak 5, meninggal 1, masih bersyukur, masih ada 4 kok, gitu maksudnya. Ya. Kemudian ibu punya rumah 3, kebakaran 1, alhamdulillah masih ada 2, gitu maksudnya. Gak terpikir dengan musibahnya. Dan dia ikhlas, mungkin itu kebakaran ada hikmahnya, mungkin Allah sedang menguji saya. Nah ini kan tingkatan-tingkatan orang yang mengatakan raditu billahi rabba, aku redha Allah itu sebagai Rabb. Kemudian yang kedua, wabil islami dina, aku redha Islam sebagai agamaku. Kalau kita mengatakan aku redha Islam sebagai agamaku, berarti setiap hukum dalam Islam yang berkaitan dengan hukum-hukum kan ada 5 kan, wajib, haram, makruh, mubah gitu ya. Kemudian juga sunnah. Ataupun dalam bentuk perintah, ataupun dalam bentuk larangan, ataupun dalam bentuk hal-hal yang Allah halalkan, atau dalam bentuk hal-hal yang Allah haramkan, maka kita hanya mengatakan samina wa ta'na. Kita jalankan perintah, kita jauhi larangan,
kita kerjakan yang dihalalkan, kita tinggalkan yang diharamkan. Selesai. Nah, itu namanya ridho dengan agama. Tapi kalau seandainya kita belum mampu untuk mengamalkan perintah, atau dia mampu tapi meninggalkan perintah, dia tidak bisa menjauhi larangan, bahkan sengaja masuk ke dalam larangan, dia tidak menghindari yang diharamkan, malah pula menjauh yang dihalalkan, maka dia belum dikatakan redha dengan agama, karena dia belum bisa taslim dan tunduk dengan perintah yang dalam agama. Jadi ucapan raditu wabil islami dinanya itu masih dipertanyakan, karena banyak ajaran-ajaran dalam agama harusnya dikerjakan malah diinjak dia. Dan yang terakhir, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan kita redha sebagai Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul kita. Artinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu, kita lakukan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu, kita tinggalkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan sesuatu, maka kita ikuti syariatnya. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tunduk, patuh membenarkan apa yang dihabarkannya walaupun tidak masuk di akal. Ya. Apapun tasdiquhu fi ma akhbar, yang dihabarkan Rasul, benarkan sajalah. Rasul menceritakan tentang akhir zaman, ada Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj, ada matahari terbit dari arah barat, ada binatang melata yang bisa bicara, macam-macam. Itu kan perkara-perkara yang kayaknya dongeng. Tapi karena Nabi yang menceritakan, maka tasdiquhu fi ma akhbar, kita benarkan sajalah selama hadisnya sahih. Kemudian tasdiquhu fi ma akhbar wa tuti'uhu fi ma amar, engkau mentaati apapun yang diperintahkan Rasul, sekalipun perintah itu tidak masuk di akal. Seperti orang kentut kemudian disuruh wudu, sebenarnya kan secara akal tidak masuk di akal tuh. Yang salah lubang dubur, kenapa yang dibasuh pula anggota lain? Itu kan nggak masuk di akal. Atau masul khufain, kita disuruh mengusap atas sepatu loh, yang kotor bawahnya kok yang diusap pula atasnya. Itu kan nggak masuk di akal. Orang kencing tidak disuruh mandi jinabah, orang keluar sperma disuruh mandi jinabah, padahal kencing najis, sperma tak najis. Kan nggak masuk di akal. Harusnya orang kencing itu yang mandi jinabah. Kenapa? Karena ini dikeluarkan najis. Dan sperma kan tak najis, kenapa disuruh mandi jinabah? Nggak masuk di akal tuh. Walaupun tidak masuk di akal, sudah kerjakan saja. Ya, pokoknya apapun yang diperintahkan Rasul masuk dalam pikiran, tidak masuk dalam pikiran, kerjakan. Tuti'uhu fi ma amar. Wajtinab ma naha anhu wa jazam, dan tinggalkan apapun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan. Pokoknya apapun yang dilarang Nabi, kita yakini bahwa tidaklah Nabi melarang sesuatu pasti ada keburukan di situ. Tidak mungkin Nabi melarang sesuatu tidak ada keburukan, pasti ada keburukan di situ. Kita harus yakin kalau Rasul melarang sesuatu pasti ada keburukan yang harus ditinggalkan di situ. Sebagaimana ketika Rasul memerintahkan sesuatu pasti ada kebaikannya. Dan juga tidak menjalankan syariat kecuali mengikuti syariat nabinya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, kalau kalian merasa cinta dengan Allah, ikuti aku, ikuti nabinya. Makanya syarat diterima amal itu harus ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan mencontoh Nabi SAW. Lah kalau kita sudah paham secara global makna raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita baca 3 kali di pagi dan petang hari, lihat akibatnya. Illa kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu yaumal qiyamah, kecuali kewajiban Allah memberikan keridhaannya kepada kita kelak pada hari kiamat. Dan kalau Allah redha pada hari kiamat, semua peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat Allah mudahkan kepada kita. Entah bicara hisab, bicara timbangan, bicara penerimaan suhuf,
meniti titian siratal mustaqim atau apalah peristiwa-peristiwa di akhirat itu, maka Allah akan mudahkan semua perjalanannya. Kenapa? Karena Allah sudah redha kepada kita. Dan ini kan keistimewaan sampai Allah hantarkan kita ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara poin yang ke-11 yang kita kaji di